Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Alfira, NIM 1951223. Saya dari SI 1 semester 3. Baik, di sini saya akan mempresentasikan 6 makalah atau 6 materi dari mata kuliah Etika Ekonomi Islam. Baik. Langsung saja dari materi yang pertama, yang dimana judulnya itu Etika Konsumsi Islam atau Studi Kasus Islam. Pengertian konsumsi. Konsumsi adalah seluruh tipe aktivitas sosial yang orang lakukan sehingga dapat dipakai untuk menciri dan mengenal mereka, selain atau sebagai tambahan apa yang mungkin mereka lakukan untuk hidup. Di dalam ilmu ekonomi, konsumsi berarti penggunaan barang atau jasa memuaskan kebutuhan manusiawi. Konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Terus dasar hukum perilaku konsumsi atau konsumen dalam Al-Quran ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, makan dan minumlah, janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Terus prinsip-prinsip dasar dalam konsumsi menurut Islam, yang pertama prinsip keadilan, yang kedua prinsip kebersihan, yang kelima prinsip kesederhanaan, yang keempat prinsip kemurahan hati, yang kelima prinsip moralitas. Terus tujuan konsumsi Islam adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah atau untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mewujudkan kerjasama antar anggota masyarakat dan tersedianya jaminan sosial. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, ya dimana materi kedua ini adalah tanggung jawab sosial bagi pelaku ekonomi. Pandangan tradisional memiliki sejarahnya. Gerakan CSR yang berkembang pesat selama 20 tahun terakhir ini lahir akibat desakan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan jaringannya di tingkat global. Pertemuan tahun 2002 yang dihadiri para pemimpin dunia munculkan konsep sosial dan konsep sebelumnya yaitu ekonomi. Pandangan sosial ekonomi adalah satu, tanggung jawab perusahaan lebih dari sekedar menciptakan laba. Yang kedua, perusahaan pada dasarnya bukan pihak independen yang hanya bertanggung jawab kepada pemegang sahamnya. Terus yang ketiga, perusahaan harusnya memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat yang lebih luas, baik untuk urusan sosial, hukum, dan berbagai masalah berpolitikan.
CS CSR sebagai sebuah sinergi. Berbagai penelitian tentang pelaksanaan dan pengelolaan CSR di sebuah perusahaan sudah dilakukan banyak peneliti, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Konsep-konsepnya berevolusi dari gagasan yang sederhana berkembang menjadi suatu yang kompleks dan multi aspek, mulai dari aspek filantropi, pengembangan komunitas, manfaat. Tanggung jawab sosial adalah manfaat bagi perusahaan, manfaat bagi masyarakat, manfaat bagi pemerintah, dan masih banyak lagi. CSR ini sehingga perusahaan tidak bisa seenaknya memindahkan tanggung jawab sosialnya. Lanjut, kita ke materi yang ketiga. Yang dimana materi yang ketiga ini judulnya adalah tanggung jawab sosial pelaku ekonomi terhadap lingkungan. Pengertian tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial adalah suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik. Eksternal, perusahaan, kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan pemangku kepanitiaan berdasar prinsip. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen. Ruang lingkup tanggung jawab sosial, ya, yang pertama itu tanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, terus tanggung jawab terhadap konsumen. Tanggung jawab sosial terhadap konsumen pada umumnya terbagi atas kategori, yaitu menyediakan produk-produk berkualitas, dan menetapkan harga-harga secara adil. Terus manfaat tanggung jawab sosial, meningkatkan citra usaha, memperkuat brand usaha, mengembangkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan, membuka akses untuk investasi dan pembiayaan bagi bisnis kepentingan, membuka akses untuk investasi dan pembiayaan bagi bisnis Anda. Sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan CSR di Indonesia terhadap beberapa lembaga yang sangat memberikan perhatian terhadap pelaksanaan CSR, yaitu Indonesia dan masyarakat juga dapat turut serta mendukung konsep CSR, yaitu dengan cara memberikan informasi, saran, dan masukan. Salah satu pendorong
perkembangan CSR yang terjadi di Indonesia adalah pergeseran paradigma dunia usaha yang tidak hanya semata-mata untuk mencari keuntungan saja, melainkan juga bersikap etis dan berperan dalam penciptaan investasi sosial. Hal yang sama juga terjadi pada aspek lingkungan hidup yang menuntun perusahaan untuk lebih peduli pada lingkungan hidup, tepatnya beroperasi sebagaimana hasil KTT Bumi. Dengan keterbukaan informasi mengenai lingkungan hidup ini kepada publik, khususnya investor, maka seharusnya yaitu secara rasional dapat diambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan saham. Baik, kita lanjut ke materi yang keempat. Yang dimana materi keempat ini adalah tanggung jawab sosial pelaku ekonomi bagi kesejahteraan umat atau masyarakat. Pengertian tanggung jawab sosial pelaku ekonomi adalah pelaku ekonomi atau lebih dikenal di dunia multinasional sebagai CSR. Sampai saat ini belum memiliki pengertian tunggal. Menurut Bank Dunia atau CSR adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi berkelanjutan ekonomi membangun yang bekerja dengan karyawan atau perwakilan mereka. Terus menurut Organisasi Ekonomi Uni Eropa atau CSR adalah konsep di mana perusahaan menintegrasikan sosial dan lingkungan, kekhawatiran dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan mereka atas dasar sukarela. Ada juga mengatakan bahwa tanggung jawab sosial pelaku usaha adalah komitmen dan kemampuan dunia usaha untuk melaksanakan hak dan kewajiban sosial terhadap lingkungan sosialnya sebagai kerangka menciptakan masyarakat peduli. Terus pendorong dilaksananya etika bisnis adalah yang pertama, dorongan dari pihak luar, dari lingkungan masyarakat. Kendala yang akan sering dihadapi adalah adanya biaya tambahan yang kadang cukup besar bagi perusahaan. Yang kedua, dorongan dari dalam bisnis itu sendiri. Sisa humanisme pembisnis yang melibatkan rasa karsa dan karya yang ikut mendorong diciptakannya etika bisnis yang baik dan jujur. Bentuk-bentuk tanggung jawab sosial suatu bisnis. Yang pertama, melaksanakan hubungan industrial Pancasila atau HIP. Yang kedua, dampak lingkungan atau AMDAL. Yang ketiga, prinsip kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Perkebunan anti rakyat atau PIR. Banyak angkat dan anak angkat. Terus
Bentuk tanggung jawab sosial pelaku ekonomi terhadap masyarakat. Adapun bentuk tanggung jawab sosial bisnis terhadap masyarakat yaitu kebijakan, kegiatan mahasiswa, program BUMD hadir untuk negeri, meningkatkan kesejahteraan. Terus pelaksanaan tanggung jawab sosial pelaku ekonomi bagi masyarakat. Penerapan kewajiban CSR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang pelaksanaan modal. Pasal 15 huruf B menyangkut setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Jika tidak dilakukan, maka dapat diberikan sanksi berupa peringatan tertulis. Konteks tanggung jawab sosial atau CSR dalam hal ini ada kewajiban bertanggung jawab atas perintah undang-undang dan memperbaiki atau sebaliknya, memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkan. Kondisi Indonesia masih menghendaki adanya CSR sebagai suatu kewajiban hukum. Kesadaran akan adanya CSR masih rendah. Kondisinya akan terjadi adalah belum adanya kesadaran moral yang cukup dan bahkan seringkali terjadi suatu yang diatur saja masih ditabrak. Ungkap tanggung jawab sosial pelaku ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Suatu tindakan atau perbuatan merupakan tanggung jawab sosial dan moral suatu perusahaan terhadap beberapa persyaratan. Secara moral adalah baik bahwa perusahaan mengejar keuntungan tidak dengan sendirinya. Perusahaan dibenarkan untuk mencapai keuntungan itu dengan mengorbankan kepentingan pihak-pihak lain atau masyarakat luar. Baik, lanjut ke materi yang ke-5, yang dimana Gov Orchid sebagai tanggung jawab negara terhadap penerapan etika ekonomi di Indonesia. Berkat dari penyimpanan yang terjadi dalam praktek pemerintahan sebagai korupsi, solusi, dan kekayaan, pengelolaan pemerintah yang bersifat tidak transparan, non-strategis, serta menumbuhkan rasa tidak percaya di kalangan masyarakat, bahkan menimbulkan antipati terhadap pihak pemerintah. Baik, lanjut ke materi selanjutnya. Materi yang kedua yang dimana lembaga Al-Hisbah sebagai tanggung jawab negara terhadap penerapan etika. Kajian tentang wewenang Hisbah ini telah banyak dilakukan oleh para ulama, klasik maupun komputer. Khususnya paling tua tentang Hisbah ada Latulis Al-Mawardi.
Penulisan lainnya juga membahas tentang hisbah adalah Hasan al-Hasbah dalam buku Al-Fatun, fungsi dan wewenang muhasabah dalam menjalankan tugasnya. Melaksanakan tugas tersebut dan dapat menjadi pembantu badan ini bekerja mencari kemungkinan dan dilakukan oleh para pemburu negara atau rakyat. Tugas tersebut sesuai dengan perbuatan yang dilakukan bahwa manusia pada dunia yang bermanfaat bagi kehidupannya. Baik, itu tadi 6 materi yang saya jelaskan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.